Negara Turki. Negara Turki merupakan entitas politik yang tidak dapat dipahami hanya sebagai negara modern biasa, melainkan sebagai hasil kompromi sejarah panjang antara warisan kekaisaran, proyek modernisasi, dan tekanan geopolitik global. Secara geografis, Turki menempati wilayah yang sangat strategis karena menguasai Selat Bosporus dan Dardanella, jalur laut yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sejak era Yunani kuno hingga masa Romawi dan Bizantium, wilayah ini telah menjadi pusat perdagangan dan lalu lintas militer internasional. Posisi geografis ini kemudian diwarisi oleh Kekaisaran Ottoman dan menjadikan Turki sebagai aktor penting dalam sejarah global. Hingga kini, letak tersebut terus membentuk kebijakan politik luar negeri Turki yang cenderung bersifat pragmatis dan oportunistik, bergantung pada kepentingan nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Transformasi Turki modern tidak dapat dilepaskan dari runtuhnya Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 6 abad berfungsi sebagai kekuatan politik Islam terbesar yang mengintegrasikan agama, negara, dan militer dalam satu sistem kekuasaan. Namun pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Ottoman mengalami kemunduran struktural akibat ketertinggalan ekonomi, korupsi birokrasi, serta penetrasi imperialisme Eropa. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama menjadi biang kerok titik akhir eksistensi kekaisaran tersebut. Dalam konteks inilah, Mustafa Kemal Atatürk tampil sebagai figur sentral yang bukan hanya membangun negara baru, tapi juga secara sadar memutus kontinuitas sejarah dengan masa Ottoman. Pendirian Republik Turki pada tahun 1923 merupakan proyek ideologis yang bertujuan menciptakan negara bangsa modern berbasis nasionalisme, sekularisme, dan orientasi barat. Reformasi Atatürk bersifat radikal dan top-down, mencakup penghapusan kekhalifahan, penutupan madrasah tradisional, penggantian hukum Islam dengan hukum sipil Eropa, serta perubahan simbol-simbol budaya seperti alfabet Arab ke Latin. Langkah-langkah ini yang kemudian tidak hanya dimaksudkan untuk memodernisasi Turki, tetapi juga untuk mendisiplinkan masyarakat agar tunduk pada entitas nasional sekular yang didefinisikan negara. Namun, proyek ini menyisakan problem mendasar, yaitu terputusnya relasi antara negara dan basis religius masyarakat. Sekularisme Turki sejak awal bukanlah hasil konsensus sosial, melainkan instrumen kekuasaan negara, sehingga selalu mengandung potensi konflik laten antara elit sekuler dan masyarakat religius. Dalam perkembangan politik kontemporer, ketegangan tersebut kembali mencuat seiring menguatnya partai-partai berhaluan konservatif religius sejak awal abad ke-21. Munculnya kembali simbol-simbol Islam dalam ruang publik sering dipahami sebagai reaksi historis terhadap represi negara sekuler di masa lalu. Namun, fenomena ini juga memunculkan kritik baru, terutama terkait kecenderungan konsentrasi kekuasaan dan melemahnya institusi demokrasi. Perubahan sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial memperlihatkan pergeseran dari cita-cita republik parlementer menuju sistem yang lebih sentralistik. Dalam konteks ini, demokrasi di Turki kerap dipertanyakan, bukan karena absennya pemilu, tapi karena menyempitnya ruang oposisi, kebebasan pers, dan independensi hukum. Dari sisi sosial dan budaya, Turki menampilkan wajah yang sangat kontras antara wilayah urban dan rural. Kota-kota besar seperti Istanbul mempresentasikan modernitas, globalisasi, dan pluralitas budaya, sementara wilayah Anatolia menunjukkan karakter masyarakat yang lebih religius dan tradisional. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan gaya hidup, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam menciptakan modernisasi yang inklusif. Modernisasi di Turki cenderung berpusat di kota dan elit, sehingga memperdalam jurang sosial serta memperkuat politik identitas. Agama Islam, meskipun secara konstitusional dipisahkan dari negara, tetap berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan moral bagi sebagian besar masyarakat. Dalam hubungan internasional, Turki memainkan peran yang sering ambigu dan kontradiktif. Sebagai anggota NATO atau Pakta Atlantik Utara, Turki secara formal berada dalam orbit barat, namun hubungannya dengan Uni Eropa kerap diwarnai ketegangan, terutama terkait isu demokrasi, hak asasi manusia, dan migrasi. Di sisi lain, Turki juga berupaya membangun pengaruh regional di Timur Tengah, Balkan, dan Asia Tengah dengan memanfaatkan memori sejarah Ottoman. Politik luar negeri ini sering ditafsirkan sebagai upaya neo-Ottomanisme, yaitu strategi membangun kembali pengaruh kultural dan politik di wilayah bekas kekaisaran. Namun, strategi ini juga menempatkan Turki dalam konflik kepentingan dengan negara-negara regional dan kekuatan global lainnya. Dengan demikian, Turki dapat dipahami sebagai negara yang terus berada dalam proses pencarian identitas. Negara ini terjebak dalam dialektika antara masa lalu kekaisaran dan proyek modernisasi, antara sekularisme negara dan religiositas di masyarakat, serta antara demokrasi prosedural dan kecenderungan otoritarian. Kompleksitas inilah yang membuat Turki menjadi kasus penting dalam memahami bagaimana sejarah tidak pernah benar-benar selesai,
melainkan terus hadir dan membentuk realitas politik serta sosial masa kini.